Saya mendengar ceramah dari Ustadz Abdul Somad bahwa asal usul tahlilan itu memang bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, tetapi dari seorang tabi'in katanya yang bernama Imam Atha. Itu apakah benar seperti itu ya Ustadz? Tolong dijelaskan, sebab ini penting bagi kami. Setahu kami ya, tabi'in itu tidak ada yang namanya Imam Atha. Tidak ada ya. Yang ada tabi'in itu adalah Tawus bin Kaisan al-Yamani. Beliau seorang tabi'in yang berada di tabaqah ketiga ya. Beliau adalah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, memang disebutkan di dalam asar itu perkataan tabi'in bahwa Tawus bin Kaisan al-Yamani itu mengucapkan begini, Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna an yat'ama anhum tilkal ayyam. Artinya, sesungguhnya mayat-mayat itu diuji di dalam kuburnya 7 hari. Fakanu yastahibbuna an yat'ama anhum tilkal ayyam. Maka mereka para salaf menyukai bersedekah atas nama mayit di hari-hari tersebut. Nah, tetapi perlu saudara penanya ketahui bahwa perkataan tersebut, yakni perkataan tabi'in tersebut, tidak bisa dijadikan hujjah, sebab sanad daripada perawi tersebut terputus ya. Jika kami jelaskan secara rinci begini ya, perkataan yang mengatakan innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna an yata'ama anhum tilkal ayyam, itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal mendengar perkataan tersebut dari Hashim bin Qasim. Hashim bin Qasim mendengar perkataan tersebut dari Imam Al-Asja'i. Imam Al-Asja'i mendengar perkataan tersebut dari Sufyan Ats-Tsauri. Nah, apakah Sufyan Ats-Tsauri itu mendengar daripada Tawus bin Kaisan al-Yamani? Ini yang dibahas oleh para ulama ya. Para ulama menjelaskan bahwa Sufyan Ats-Tsauri itu tidak mendengar dari Tawus bin Kaisan al-Yamani sebab ada 5 alasan. Yang pertama, ketika Tawus bin Kaisan al-Yamani meninggal dunia itu tahun 106 Hijriah. Usia Sufyan Ats-Tsauri waktu itu baru 9 tahun. Jadi jika Tawus bin Kaisan al-Yamani 5 tahun sebelum meninggal beliau berdakwah, maka usia Sufyan baru 4 tahun. Tidak mungkin kan seseorang menyampaikan riwayat kepada anak usia 4 tahun. Yang kedua, lokasi Sufyan dengan lokasi Tawus bin Kaisan al-Yamani itu jauh sekali ya. Tawus bin Kaisan al-Yamani itu dari Mekah. Sementara Sufyan beliau berada di kota Kufah, jadi jauh sekali. Nah, itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga yang menjadikan riwayat tersebut dianggap lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Sufyan Ats-Tsauri baru keluar dari kota Kufah menuju kota Mekah itu ketika usia beliau 40 tahun. Jadi kurang lebih 31 tahun sebelumnya Tawus bin Kaisan al-Yamani sudah meninggal dunia. Jadi tidak mungkin bertemu antara Tawus bin Kaisan al-Yamani bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri ya. Nah, itu alasan yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat, di antara murid-murid Tawus bin Kaisan al-Yamani tak satu pun ada nama Sufyan Ats-Tsauri ya.
Kemudian alasan yang kelima, di antara guru-gurunya Sufyan Ats-Tsauri tak ada yang namanya Taus bin Kaisan Al-Yamani. Nah, dengan 5 alasan tersebut, para ulama menyebutkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri tidak mendengar perkataan dari Taus bin Kaisan Al-Yamani. Kemudian yang kedua, perkataan tabi'in itu tidak bisa dijadikan hujah. Beda dengan perkataan sahabat. Kalau perkataan sahabat kan masuknya ke marfu, tetapi kalau perkataan tabi'in masuknya ke mursal. Saya rasa orang yang belajar ilmu hadis paham masalah ini ya. Jadi jika kita bahas masalah ini pun sebagian orang tidak akan paham. Jadi singkatnya, yang kedua, riwayat tersebut tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian yang ketiga, riwayat tersebut itu bertentangan dengan asar sahabat, dengan perkataannya sahabat. Jarir bin Abdullah, beliau mengatakan, kunna na'udul ijtima' inda ahli al-mayyit wa sani'atu ta'am ba'da dafnihi minan niyaha. Kata Jarir bin Abdullah, kami para sahabat hidup di zaman Nabi ya, kami para sahabat menganggap atau memandang bahwa kumpul-kumpul di keluarga mayit dan membuat makanan, perhatikan ini, dan membuat makanan setelah dikuburkannya mayit itu bagian daripada meratapi mayit ya. Jadi kata Jarir bin Abdullah, membuat makanan itu katanya sama dengan meratapi mayit ya. Jadi tidak mungkin seorang tabi'in memerintahkan membuat makanan sementara sahabat sendiri melarang membuat makanan di keluarga mayit ya. Kemudian yang keempat, bertentangan dengan ijma' ulama. Kalau kita buka kitab-kitab para ulama tentang hukum membuat makanan untuk anggaplah untuk yang tahlil, itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan bid'ah yang munkar, ada yang mengatakan bid'ah yang makruh. Kalau di dalam kitab I'anatul Talibin jelas disebutkan membuat makanan untuk yang tahlil itu hukumnya bid'ah yang munkar. Itu bisa dilihat di kitab I'anatul Talibin juz kedua ya, kami juga ada kitabnya. Di sana disebutkan ma yaf'aluhu an-nasu minal ijtima' 'inda ahli al-mayyit wa sun'i ta'am minal bid'il munkarah. Adapun kebiasaan masyarakat berupa kumpul-kumpul di keluarga mayit dan membuat makanan untuk yang tahlil ya, hukumnya minal bid'il munkarah, itu hukumnya bid'ah yang munkar ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga di dalam Al-Bajjaj disebutkan wa yukrahu ittikhadhu ta'am fil yaumil awwali wasalisi wa ba'dal usbu', dan dibenci membuat makanan di hari pertama, hari ketiga, dan setelah hari ke-7 ya, hari ke-40, hari ke-100. Nah, jadi perkataan Al-Ustadz Abdul Somad ini yang membawakan hujah tabi'in tersebut dibantah dengan 4 hal ya. Yang pertama tadi, riwayat atau asar tabi'in tadi perawinya terputus ya, antara Sufyan kepada Taus bin Kaisan Al-Yamani. Kemudian yang kedua, perkataan tabi'in itu tidak bisa dijadikan hujah, beda dengan perkataan sahabat. Kalau perkataan sahabat masuknya ke marfu ya, tapi tabi'in tidak, masuknya ke mursal. Kemudian yang ketiga, bertentangan dengan kesepakatan para sahabat yang mengatakan bahwa kumpul-kumpul di keluarga mayit kemudian membuat makanan di sana itu bagian daripada meratap ya. Yang keempat, para ulama mengatakan di dalam kitab-kitabnya bahwa membuat makanan untuk yang tahlil itu ada yang mengatakan bid'ah yang munkar, ada yang mengatakan bid'ah yang makruh, bahkan ada yang mengatakan haram jika yang meninggal mempunyai ahli waris anak kecil. Ini sudah dibahas oleh kami di dalam video beberapa bulan yang lalu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu mengenai tanggapan kami terhadap hujah yang dibawakan oleh Al-Ustadz Abdul Somad tentang asal-usul pembuatan makanan untuk yang tahlil ya.
Wallahu a'lam bishawab.